Mitos merupakan warisan yang berbentuk seperti cerita dari suatu tradisi lisan dan mengisahkan tentang dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Berikut 15 mitos yang mewarnai hari-hari masyarakat Jawa. Percaya atau tidak, tinggal diambil sisi positifnya saja. Bahwasanya duduk di depan pintu akan menghalangi orang yang lewat, sehingga duduk di depan pintu menunjukkan ketidaksopanan pada orang yang hendak lewat. Orang tua zaman dahulu kerap mempercayai mitos ini. Mitos ini melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Mereka percaya saat gelap datang, artinya waktu beristirahat di dalam rumah. Mitos itu kerap digunakan orang tua untuk meminta anaknya segera pulang bermain saat maghrib menjelang. Mitos ini juga sering terdengar. Mitos ini untuk mengingatkan bahwa bantal digunakan untuk kepala dan tidak sopan bila dijadikan alas duduk. Tanpa disadari, mungkin Anda pernah bersiul di malam hari, lalu ditegur oleh orang yang lebih tua. Mereka mengatakan, bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Terlepas dari itu, bersiul di malam hari nyatanya mengganggu keluarga atau tetangga yang sedang beristirahat. Terlepas dari mitos ini, makan sambil tiduran berbahaya untuk kesehatan. Membawa makanan ke tempat tidur juga membuat kasur jadi kotor. Mitos yang satu ini kerap melanda para gadis. Saat mereka menyapu, mungkin pernah mendengar mitos ini. Terlepas dari mitos ini, kebersihan rumah memang penting untuk dijaga. Sehingga saat menyapu, jangan setengah-setengah, tapi harus diselesaikan sampai bersih. Banyak orang yang masih meyakini mitos ini saat datang ke pantai selatan. Ada yang menganggap pemakai baju berwarna hijau akan bertemu Nyi Roro Kidul yang identik dengan warna hijau. Di sisi lain, warna hijau akan tampak menyatu dengan laut. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tim SAR akan lebih kesulitan dalam melakukan evakuasi. Karena warna pakaian korban tidak mencolok, mitosnya orang yang menabrak kucing baik secara sengaja atau tidak akan celaka. Terlebih jika tidak menolong atau menguburkan kucing yang ditabrak. Terlepas dari mitos ini, sudah sepatutnya jika tidak sengaja menabrak kucing di jalan, maka harus menguburkannya dengan layak. Karena kucing juga hewan ciptaan Tuhan, namun tetap berhati-hati di jalan agar tidak sampai menabrak kucing. Jika ada burung gagak terbang mengitari atau hinggap di atap rumah, dianggap sebagai pertanda buruk. Itu pertanda penghuni rumah akan mengalami sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Begitulah mitosnya. Jika anak perempuan menyapu namun tidak diselesaikan, maka akan ditinggalkan oleh jodohnya. Mitos ini masih dipercaya dan sering digunakan untuk memacu semangat perempuan di desa. Banyak orang tua yang melarang memotong kuku di malam hari. Mitos ini muncul karena pada zaman dahulu belum ada penerangan lampu seperti sekarang. Sehingga ketika memotong kuku pada malam hari lebih sulit. Di sisi lain, memotong kuku pada malam hari juga mengotori area rumah. Terlebih, ada pula yang mengatakan tak baik jika menyapu atau membersihkan rumah saat malam hari. Sebenarnya, mitos ini untuk mengajarkan sopan santun, di mana lebih baik orang yang lebih tua mengambil makanan terlebih dahulu. Yang lebih muda mengambil makanan belakangan dengan maksud menghormati dan menghargai yang lebih tua. Biasanya ayam berkokok sebagai pertanda pagi hari telah tiba. Namun, dalam kondisi tertentu, ayam bisa berkokok di malam hari. Menurut mitos yang berkembang, itu justru menjadi petanda yang kurang baik karena ayam berkokok tidak pada waktunya. Artinya, bisa jadi akan ada musibah atau petanda ada gadis yang hamil di luar nikah. Ada pula yang menganggap ayam berkokok di malam hari karena melihat makhluk tak kasat mata. Kedatangan kupu-kupu ke dalam rumah dianggap sebagai tanda akan ada tamu yang datang. Sebenarnya, mitos tersebut dimaksudkan agar ketika seseorang berkunjung ke rumah, Anda selalu siap menyambut dengan ramah. Mitos ini sangat populer di kalangan anak-anak zaman dulu. Ternyata di balik mitos ini ada pelajaran penting untuk melestarikan alam dengan tidak rakus memakan buah beserta bijinya, melainkan menyebarkan biji-bijian tersebut ke tanah agar dapat tumbuh kembali.